Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul buta rohani. Karena ada beberapa macam buta kan dalam pengertian firman Allah. Buta jasmani, tapi yang kedua salah satunya adalah buta rohani. Masih ada buta-buta yang lain, tapi saya mau bicara tentang dua hal saja pagi ini. Ya, terutama yang kita sorot adalah tentang kebutaan secara rohani. Mari bersama dengan saya kita buka ayatnya dalam Yesaya pasal 42. Kita baca pada ayat yang ke-16 saudara ya. Mari bersama-sama saja langsung keras kita baca ayat ini. Tentu saya selalu dorong saudara yang di rumah-rumah. Baca, perkatakan firman. Ya, bergema firman Allah di rumah saudara. Itu dahsyat, itu luar biasa. Anugerah yang luar biasa buat setiap kita. Mari sama-sama baca dengan keras 1, 2, dan 3. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara sebagai landasan pengajaran firman Allah pagi ini begini. Yesaya pasal 42 ini firman Allah dari Tuhan datang kepada Yesaya, disampaikan pada bangsa Israel. Dan isi firman daripada Tuhan, isi perintah Tuhan ini, isi firman Allah ini berisi nubuatan. Jadi firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini bersifat nubuatan. Diperuntukkan bagi bangsa Israel, umat Allah yang sedang terpuruk, yang sedang menderita. Umat Allah yang sedang susah dan merana hidup mereka. Sebab mereka di tanah pembuangan. Sebab pada waktu ayat ini dilepaskan dalam firman nubuatan oleh sang Nabi Yesaya, Israel itu mengalami peperangan dengan bangsa Babel. Israel dikepung begitu dan mereka mengalami kalah perang. Dan akibat kalah perang umat Allah di Yerusalem, maka umat Allah ditawan, dibawa, dibuang di tanah pembuangan. Kira-kira begitu inti ceritanya. Jadi singkat kata saya tuliskan dengan kalimat begini. Jadi pada waktu itu ketika firman pengajaran atau firman nubuatan dilepaskan, itu umat Tuhan dalam keadaan menderita di tanah pembuangan, di tanah Babel. Tetapi menarik, di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh umat Allah, datanglah firman Allah ini. Terutama yang kita soroti Yesaya pasal 42 ayat 16. Firman Allah yang memberikan pengharapan. Ya, firman Allah yang membangkitkan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi sekali lagi saya ulang, Israel umat Allah sedang mengalami penderitaan, susah, merana, miskin, terpuruk sangat luar biasa. Kalau pagi ini seandainya saudara bertanya kepada saya, pendeta, kenapa umat Allah tapi hidupnya menderita? Kenapa umat Allah hidupnya terpuruk? Saya sejawab sederhana. Ada beberapa macam atau saya tembak saja, ada minimal 3 macam, 3 hal yang membuat umat Allah itu menderita. Dari mana kita tahu? Kalau kita telusuri, kita cermati dengan teliti, dengan jeli perjalanan sejarah umat Israel yang adalah umat Allah. Apa yang membuat mereka menderita? Kenapa mereka terpuruk? Kenapa mereka merana dan susah hidupnya? Minimal 3 hal kita dapatkan. Umat Allah menderita, orang menderita yang pertama karena ini. Orang menderita karena dosa. Karena kita sama-sama tahu hidup di dunia realitasnya adalah apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ingat ya, catat yang pertama. Orang menderita yang pertama ingat, karena dosa. Karena dalam hidup ini yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang kita alami sekarang ini, yang kita nikmati, ya, yang kita terima hari ini dalam hidup kita nggak bisa tolak, kita terima begitu. Apakah penderitaan, apakah kesusahan, termasuk berkat, termasuk kesuksesan,
termasuk Anda di atas mengalami sukses jaya hari ini. Tahukah saudara, semua yang kita terima hari ini, kita dapatkan hari ini, itu hasil kita tabur, itu hasil yang kita lakukan, yang kita buat beberapa tahun ke depan. Yang kita lakukan, yang kita buat itu adalah penaburan kita. Dan sekarang kita tuai. Beberapa tahun, beberapa bulan ke depan yang sudah kita buat, sekarang kita terima hasilnya. Termasuk penderitaan. Ya, jadi bisa jadi orang menderita karena dosa yang dia tabur, kejahatan yang dia tabur. Telusuri perjalanan umat Allah. Perang, kalah, miskin, menderita. Kenapa? Berontak sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan. Dosa dibikin hidupnya membelakangi Tuhan. Selalu siklusnya begitu. Umat Allah menderita karena dosa. Sebab apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Itu yang pertama. Orang menderita karena dosa. Yang kedua, saya catat di sini, orang menderita karena kutuk. Karena kutuk. Makanya ada yang namanya pelayanan pelepasan. Dan saya salah seorang begitu hamba Tuhan yang percaya dan melakukan pelayanan pelepasan. Kenapa saya hamba Tuhan yang percaya dan melakukan praktek pelayanan pelepasan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani? Sebab saya percaya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk melenyapkan kutuk. Dari mana ayatnya? Ada banyak ayat. Salah satunya adalah Galatia pasal 4 di ayat 13 sampai 14. Ya, terima kasih multimedia dimunculkan. Saya baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus, sama-sama kita baca ya. Ya, sama-sama kita baca 14, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Alkitab katakan Yesus datang itu melenyapkan kutuk hukum Taurat. Ya, Tuhan menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara mati terkutuk di atas kayu salib. Supaya kutuk itu gak datang sama kita lagi. Lewat korban salib itu. Sehingga dikatakan lewat kutuk itu dihancurkan. Maka berkat Abraham dikatakan turun kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham turun nyampe kepada saudara. Mau terima berkat Abraham? Salah satunya apa? Kutuk harus dihancurkan. Makanya ada namanya pelayanan pelepasan. Ada karena kutuk dosa, kutuk nenek moyang, perbuatan di masa lalu. Itu harus dihancurkan, diputuskan oleh kuasa salib Kristus. Makanya kita gereja karismatik, gereja Pentakosta percaya pelayanan pelepasan. Ada ikatan-ikatan di masa lalu yang harus diputuskan oleh kuasa darah Kristus, kuasa salib Kristus. Yang kedua, ada orang menderita karena kutuk dosa dan segala macam. Tetapi yang ketiga, ada orang menderita karena pola hidup yang salah. Ya, pola hidup yang keliru, cara hidup yang gak benar gitu ya. Seperti yang pertama juga saudara ya, yang kita tabur ya kita tuai juga. Misalnya orang pola hidup salah, cara makan saja paling sederhana. Ya, makan yang gak benar-benar dia makan. Makan yang larangan gak boleh, harusnya dia makan. Itu pola hidup, gaya hidup saudara ya. Akibatnya apa? Kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi, apalagi yang tinggi. Berat badannya jadi tinggi begitu saudara. Kenapa? Gaya hidup, pola hidup. Ada orang menderita karena pola hidupnya sendiri, disengaja dia bikin. Nanti ada yang stroke, ada yang sakit, ada yang segala macam. Kenapa menderita? Kenapa sakit? Kenapa susah? Kenapa jadi miskin? Kenapa hidupnya jadi merana itu keluarga? Kenapa keluarganya hancur? Pola hidup disengaja gak bener. Singkat kata begini, supaya tidak berputar berkepanjangan di sini. Orang menderita bisa karena 3 macam. Ya, Israel hari itu menderita. Ya, yang ketiga ini memang lain saudara ya, karena pola hidup yang salah. Tetapi saya mau bilang sama saudara, ada kabar baik, berita baik, ini good news. Ada berita baik kepada orang yang salah, orang yang keliru, orang yang terpuruk. Karena apa? Karena dosa yang dia buat, karena kutuk dalam hidupnya. Atau karena pola hidup yang salah, membuat dia terpuruk, merana, susah, menderita, miskin hidupnya.
Tetapi ada kabar baik, ya. Orang yang susah menderita karena perbuatan sendiri, karena kutuk, karena dosa. Kabar baik apa? Aku mau memimpin, kata Tuhan. Lihat Yesaya pasal 42 ayat 16. Ini good news, kabar baik buat setiap kita. Ini berita pengharapan bagi bangsa Israel, tapi juga buat kita umat Allah. Adakah di antara saudara pagi ini sedang terpuruk hidup saudara? Susah, menderita, hancur rasanya, cerai berai kehidupan saudara. Gak karuan hidup, rasanya stres. Pagi ini firman Tuhan datang kepada saudara, ini berita baik buat kita. Berita pengajaran firman Allah yang membangkitkan pengharapan kita. Saya berharap pengajaran firman Allah yang dilepaskan pagi ini kepada setiap kita, Anda resapi baik-baik, Anda cerna baik-baik ini firman Allah, sehingga menimbulkan kekuatan baru, menimbulkan pengharapan buat kita yang terpuruk di bawah. Tuhan beda sama manusia. Ya, nanti kita lihat kalau manusia, orang sudah di bawah malah diinjek. Oh, Tuhan tidak. Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan. Ya, kalau orang jaya di atas didekati sama orang, itu dunia, itu manusia. Tuhan gak begitu. Ya, Tuhan berkata begini, orang yang hancur, orang yang terpuruk, orang yang merana karena dosa, karena kutuk, karena pola hidup yang salah. Semuanya Alkitab katakan, aku mau memimpin. Nah, pertanyaannya, siapa yang Tuhan mau pimpin? Ya, aku mau memimpin. Tuhan mau memimpin mereka, memimpin Israel. Nah, pertanyaannya begini, bagusnya begini. Siapa yang Tuhan mau pimpin? Kalau kita baca berdasarkan ayat ini, Yesaya pasal 42 ayat 16, saya baca ya. Siapa sih yang Tuhan mau pimpin? Lihat garis merah yang saya kasih, stressing di situ. Aku mau memimpin, dikatakan orang-orang buta. Orang buta yang dipimpin sama Tuhan. Nah, ketika kita bicara buta, seperti dari awal saya sudah kasih bocoran sama saudara, ada macam-macam orang buta. Nah, buta di sini yang pertama tentu saja buta secara jasmani. Tapi buta di sini dikatakan adalah buta secara rohani. Dari mana kita tahu? Ada dua macam orang buta. Dari kalimat berikutnya, siapa sih yang Tuhan mau pimpin? Saya baca secara lengkap ya, Anda perhatikan. Lihat baik-baik. Aku mau memimpin, siapa yang Tuhan mau pimpin? Orang-orang buta dikatakan di jalan yang tidak mereka kenal. Dan perhatikan ada kalimat yang sama berikutnya. Orang-orang buta di jalan yang mereka tidak kenal terus, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Siapa sih yang Tuhan mau pimpin? Kita ketemukan dua kalimat yang double, yang sama, yang idem. Bahwa Tuhan akan memimpin orang-orang yang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Itu dua kali diulang berturut-turut. Dari dua kalimat yang diulang sama dan idem ini, saya mengambil kesimpulan, saya mengartikan secara rohani kepada saudara. Berarti ada dua macam orang buta yang akan dipimpin sama Tuhan. Tentu saja yang buta pertama itu adalah orang yang buta secara jasmani. Kita sama-sama tahu orang buta jasmani berarti gelap. Dia gak bisa lihat apa-apa. Orang buta secara jasmani berarti dia gak bisa bedakan apa-apa. Terang dia gak bisa bedakan, gelap dia juga gak bisa bedakan. Gak tahu apa-apa, tertutup matanya sebab dia buta. Itu buta jasmani. Nah, Israel umat Allah yang sedang terbuang, terpuruk, susah, merana. Mereka tidak buta secara jasmani, matanya melek, matanya bisa melihat. Tetapi dikatakan aku mau pimpin mereka yang buta. Buta apa? Umat Allah yang terpuruk merana ini, yang mau dipimpin sama Tuhan. Yang saya katakan dari awal, resapi baik-baik pengajaran firman Allah ini. Sebab ini kabar baik, good news buat setiap kita yang sedang terpuruk merana karena kebutaan rohani kita. Sebab umat Allah Israel yang terbuang merana terpuruk ini, mereka buta secara rohani. Matanya melek, tapi buta secara rohani. Anda mungkin bertanya-tanya, saudara, buta secara rohani itu seperti apa? Nanti saya akan tunjukkan sama saudara. Tapi lihat dulu di sini, Tuhan tuh mau memimpin orang-orang yang buta. Ini kan berita pengharapan betul buat kita. Ya, matanya melek, tapi dikatakan apa? Hatinya buta. Seperti apa sih kondisi? Coba lihat dulu ya.
Supaya saudara ngerti yang mau dipimpin sama Tuhan orang seperti ini orang kayak apa sih keadaannya. Kok Tuhan mau pimpin, kok pendeta katakan di berita pengharapan, berita baik. Seperti apa sebetulnya Sikon, keadaan Israel yang terpuruk. Kayak apa sih terpuruknya? Kok sampai Tuhan datang dengan pengharapan, aku mau pimpin mereka yang buta. Lihat mundur di ayat yang ketiga di pasal yang sama. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Saya baca, saudara dengan cepat ya. Langsung saya terangkan pendek-pendek. Ini keadaan Israel. Yesaya 42 ayat ketiga, ini kondisi keadaan Israel. Yang saya katakan yang mau dipimpin sama Tuhan. Kabar baik itu datang. Ini kondisi mereka. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Lalu dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ini hatinya Tuhan, ia akan menyatakan hukum dengan adil. Ya. Jadi inilah kondisi Israel bagaikan bulu yang terkulai, bambu yang terkulai yang tinggal ketiup angin, langsung patah. Tapi Alkitab katakan ini hatinya Tuhan. Tuhan berkata begini, bulu yang tinggal patah, yang orang Jawa katakan tinggal cuklek. Tuhan beda dengan manusia. Tuhan gak berkata gini, kamu bulu yang tinggal mau patah, tak patahin saja sekali, biar aku cuklek sekaligus. Enggak, Tuhan gak begitu. Israel yang kondisi keadaannya terbuang merana karena dosanya mereka, karena kesalahannya mereka. Tuhan katakan ini, yang sudah terkulai, ini hatinya Tuhan, dengar baik. Aku tidak akan patahkan. Lalu mau diapain? Akan ditegakkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Ini bahasa apa sih saudara? Bahasa dipulihkan. Aku pulihkan mereka yang sudah mau patah, tinggal dorong patah. Tapi Tuhan gak patahkan, aku akan bangkitkan. Saya ulang, ini loh hatinya Tuhan yang Anda mesti resapi. Bahkan dikatakan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tahu sumbu? Kompor atau lampu yang sudah biarpet, orang Jawa punya bahasa. Sudah kelip-kelip udah mau mati. Tuhan kayak kalau kita manusia beda ya. Sudahlah dipites aja lah kata orang Jawa. Bikin mati saja, biarpet aja sekaligus. Tapi Tuhan tidak. Yang biarpet sekalipun sudah mau mati, yang tinggal ditiup, mati begitu suraya. Tapi Tuhan gak bikin mati, dinyalakannya kembali. Ini kan bahasa aku akan memulihkan. Ini berita baiknya. Ini firman yang datang kepada Israel yang terpuruk, yang merana dan menderita dan susah di tanah pembuangan. Tuhan berkata begini, aku mau pimpin mereka. Ngapain dipimpin? Karena mereka terpuruk. Bagikan bulu yang tinggal patah, terkulai. Adakah di antara saudara yang sedang ibadah doa pagi saat ini, engkau bagikan bulu bambu yang terkulai hidupmu? Apakah itu rumah tanggamu sedang terkulai? Atau ekonomi keuanganmu seperti buluh yang terkulai? Atau bisnis saudara, kerjaan saudara sedang kayak bambu terkulai, tinggal didorong, patah. Tapi Tuhan berkata, meskipun sudah mau patah, aku tidak patahkan pekerjaannya. Aku bangkitkan lagi, aku pulihkan lagi, aku tegakkan lagi. Itu bahasa pemulihan. Atau ada seperti sumbu yang sudah mau biarpet, mau mati, dinyalakan lagi oleh Tuhan. Itu baiknya Tuhan. Makanya saya katakan resapi, ini isi hatinya Tuhan yang membangkitkan iman pengharapan kita. Saudara, Tuhan dikatakan dengan setia menyatakan hukumnya. Ini keadilan Tuhan. Jadi Tuhan itu jelas ya hatinya beda sama manusia. Inilah saudara keadaan Israel yang terpuruk. Makanya Daud itu pernah berkata dalam Mazmur 37 ayat 25. Sama-sama kita baca ayat yang sangat terkenal ini saudara ya. Ini ayat yang sangat terkenal. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Saya cuma sekedar tambah ayat sama saudara. Tapi untuk bangkitkan harapan saudara. Daud dalam perkataan firman sharing imannya ini, dia sudah investigasi, sudah kalkulasi, hitung-hitungan pakai kalkulator, udah detail. Dia katakan gini, pokoknya orang benar itu nggak mungkin ditinggalkan sama Tuhan.
Pokoknya orang benar dia sudah hitung, lihat kalkulasi nggak mungkin salah. Udah investigasi segala macam. Orang benar itu nggak mungkin anak-anaknya, cucunya, generasinya, keturunannya minta-minta roti. Keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Ini pengharapan loh. Daud yang bilang, saudara ya, pokoknya Tuhan itu baik. Ini hatinya Tuhan. Selama Anda hidupnya benar, papa, mama, ayah, ibu kita, orang tua yang punya keluarga. Kalau hidup kita benar, Tuhan berkati kita, bukan cuma kita. Sampai anak kita, cucu kita tidak akan meminta-minta roti, diberkati oleh Tuhan. Saya rasa di masa-masa pandemi 2021 bahkan sebelumnya 2020. Banyak orang mengalami keterpurukan. Ekonominya, rumah tangganya banyak masalah. Ini kabar baik buat kita. Tuhan datang akan memimpin setiap kita. Orang-orang yang buta tadi saudara, ini buta secara rohani. Kenapa buta secara rohani? Coba saya mau terangkan dulu Yesaya pasal 42 ayat 16. Ayat ini bicara tentang Natal sebetulnya. Jadi kalau ditelusuri semuanya, ayat ini bicara tentang Yesus yang akan datang. Dari mana kita tahu? Karena dia berkata, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Kalimat yang kedua idem. Dan mau membawa, dikatakan apa? Mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Ada dua kalimat jalan-jalan yang mereka tidak kenal. Aku akan pimpin orang-orang buta itu di jalan-jalan yang mereka tidak kenal. Double dua kali. Jadi ini bicara begini. Yesus datang memang ke dalam dunia ini untuk mencelikan mata orang yang buta. Yang pertama memang buta jasmani. Ini Israel bukan seperti itu, tapi buta rohani juga. Ya, yang saya mau soroti langsung saja, buta rohani itu seperti apa? Seperti Israel. Buta rohani itu seperti apa sih? Israel itu secara mata jasmani terbuka, kelihatan. Tetapi secara rohani buta. Makanya bikin dosa terus, terpuruk terus. Saudara ya. Buta rohani itu seperti apa? Tentu Anda pengen tahu ya. Saya bacakan ayatnya, lihat ini. Saya baca langsung, Anda lihat supaya bisa memahami. Ayat 1 saya baca dan turun ke bawah. Buta rohani itu seperti apa sih keadaannya, ciri-cirinya? Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini karena kami tidak tawar hati. Perhatikan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Perhatikan ayat 4. Yaitu, sama-sama kita baca ayat yang keempat. Ini penting. 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Paulus katakan Injil kami beritakan, tapi masih tertutup juga. Tertutup sehingga sampai mereka binasa. Bahkan ayat keempat dikatakan yaitu orang-orang yang percaya. Udah diberitakan Injil kebenaran, ceritakan segala macam tentang Yesus, Injil kekuatan Allah dan bla bla segala macam lebih dalam disaksikan, diterangkan detail. Tapi tetap orang-orang ini kata ayat 4 tidak percaya. Kenapa coba gak percaya? Karena ini yang pikirannya, perhatikan, telah dibutakan oleh ilah zaman ini, dibutakan oleh pikirannya, telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini buta rohani. Buta rohani itu apa sih yang buta? Matanya melek, terbuka. Tapi mata rohaninya buta. Orang buta rohani sama dengan orang buta, gelap juga. Gak bisa lihat apa-apa, gak bisa bedakan ini benar, ini salah, ini gelap, ini terang. Orang dia buta rohani. Kenapa orang bisa buta rohani? Buta rohani itu bukan matanya yang buta. Lalu pendeta apanya buta? Hatinya yang buta. Saya ulang, buta rohani itu hatinya buta. Nih, pikirannya buta. Pikiran sama hati jadi satu kan. Ininya buta, hatinya buta. Namanya buta rohani. Jelas ayat ini berkata, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya dibutakan. Jadi kenapa orang buta rohani? Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman. Nah pertanyaannya begini. Ilah zaman
itu sebetulnya siapa ilah zaman itu? Dibutakan oleh ilah zaman pikirannya. Nah, sebetulnya siapa sebenarnya ilah zaman itu siapa? Ya, oknumnya siapa? Pribadinya siapa? Ilah zaman itu dia itu siapa? Sederhana saya jawab, iblis. Bukan setan. Oh bukan. Lalu ada bertanya sama saya, kalau gitu pendeta apakah setan sama iblis beda? Oh beda loh saudara ya. Beda. Memang selama ini kalau hamba Tuhan khotbah global ngomong sama saja. Karena waktu kan saudara ya. Gembala-gembala kita, hamba-hamba Tuhan ketika khotbah kadang-kala pakai kata iblis, kadang-kala pakai kata setan. Tapi kalau kita mau pilih lebih tajam secara spesifikasi yang ada, iblis sama setan beda. Bermainnya mereka beda. Memang caranya beda. Memang beda sebetulnya, oknumnya beda. Iblis sama setan. Anda lihat, setan itu siapa sih? Setan itu yang suka nakut-nakuti gitu ya. Si manis jembatan Ancol, sundel bolong, gerandong di film segala macam. Itu setan tuh. Itu yang nakut-nakut itu setan. Bikin orang takut tuh setan. Pocong, genderuwo itu setan tuh saudara. Yang bikin takut-takut orang itu setan. Seringkali orang berhalusinasi sama itu setan. Nah yang namanya setan itu gampang. Ya tinggal berkata pergi dalam nama Yesus. Oh dia pergi. Itu paling mudah diatasi. Yang namanya setan paling gampang diatasi. Pergi kamu dalam nama Yesus. Dia pergi. Tapi yang iblis, kalau saya boleh berkata pakai bahasa begini, ini mesti hati-hati. Ini mesti cermat. Karena banyak orang jadi korban dari iblis, termasuk orang percaya. Jangan-jangan hamba Tuhan juga kita yang berkhotbah, termasuk saya. Kalau nggak hati-hati, kalau kita tidak jeli, jadi korban juga dari iblis. Sebab iblis itu bermainnya di mana? Di pikiran. Itulah yang disebut dengan, coba munculkan kembali ayat yang tadi ya. Ayat yang sebelumnya dalam 2 Korintus pasal 4, saya baca ayat yang 4 ya. Lihat, bermainnya iblis di mana? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Iblis itu bermainnya di pikiran. Ilah zaman itu oknumnya, dia itu pribadinya adalah iblis. Iblis mainnya di pikiran, setan yang bikin takut-takut tadi. Kenapa saya berani simpulkan berkata iblis bermain di area namanya pikiran. Kalau gak jeli jadi korban. Kenapa saya katakan itu? Anda lihat, ilah zaman bermainnya di pikiran. Lihat contoh yang sering saya sampaikan sama saudara. Matius 16 ayat 23. Jelas kan ayat ini? Jelas. Iblis beda bermainnya di pikiran. Itu disebut ilah zaman. Sehingga hati jadi buta, pikiran buta. Saya baca saja. Lihat Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Saya sering katakan ketika Yesus di ayat di atasnya katakan menderita, sampaikan menderita di Yerusalem. Petrus tarik tangan Yesus ke samping. Ya, Petrus berkata begini. Itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Allah menjauhkan itu daripadamu. Lalu Yesus langsung serang dengan kata-kata ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Alkitab tidak tulis, hai enyahlah engkau Petrus. Pergi Petrus, engkau suatu batu sandungan bagiku. Tidak. Yesus gak serang Petrusnya. Yesus gak usir Petrusnya, tengking tidak. Yang ditengking iblis. Yang ada di mana? Di pikiran Petrus. Lihat kalimatnya. Enyahlah iblis, pergi, get out kamu iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Bukan Petrus loh. Iblis, kamu mau jadi batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang di pikiran Allah. Di pikiran mainnya iblis. Ayat ini yang ngomong. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ilah zaman itu oknumnya, pribadinya itu siapa? Iblis. Bermain di mana? Pikiran. Kalau nggak jeli, kalau nggak teliti, jadi korban dia. Jadi korban kita. Termasuk pendeta bisa begitu. Termasuk saya berkhotbah, jujur saja. Iblis bisa bermain di pikiran kalau nggak jeli. Karena ternyata ini ilah zaman. Nah, supaya kita tahu seperti apa saudara ya, ciri-ciri keadaan ya orang yang dibutakan mata rohaninya. Orang buta rohani kayak apa sih? Yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman. Jadi sederhana begini, tangkap ya bagian ini. Buta rohani itu adalah pikirannya, hatinya dibutakan oleh ilah zaman. Siapa ilah zaman? Iblis. Iblis butakan pikiran kita.
Bagaimana keadaannya kira-kira? Situasi orang yang buta rohani. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 3, panjang ayatnya 1-8. Saya baca ayat-ayat ini, saudara ya. Saya baca ayat-ayat ini buat setiap kita. Mari perhatikan ayat ini, saudara. Keadaan manusia di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dunia mengalami kesukaran. Nah pertanyaannya, kenapa bumi atau dunia mengalami masa yang sukar? Ya, karena ini ayat yang kedua yang membuat dunia jadi sukar. Dunia yang sudah sukar tambah sukar karena ini, karena ayat yang kedua. Manusia, karena manusia. Ya, saya ulang. Dunia yang sudah susah, sudah sukar tambah sukar dunia ini. Kenapa? Karena ulah manusia. Manusia yang bagaimana coba? Alkitab katakan begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia yang cinta diri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Saudara ikuti saja pembacaannya ya. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang begitu. Tidak suka yang baik. Ayat yang keempat. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Lah ini dia, daripada menuruti Allah, dagingnya lebih kuat. Ayat 5 coba lihat. Secara lahiriah, nah ini dia. Secara lahiriah, secara tubuh, secara badan, mereka ibadah, menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Apa pesan firman? Jauhilah mereka itu. Jadi jelas, ini firman Allah ditujukan buat orang dalam, bukan orang luar. Bukan buat orang gak percaya. Ini kan pesan Paulus kepada Timotius, hamba Tuhan, anak rohaninya. Supaya disampaikan kepada jemaat yang dilayani sama Timotius. Jadi pesan firman Allah ini tuh orang dalam. Untuk orang percaya kepada Tuhan, bukan gak percaya. Tetapi sayang, ayat ini katakan mereka orang menjalankan ibadah, berarti ada di gereja. Tapi memungkiri kekuatannya. Alkitab katakan jauhilah mereka itu. Saya teruskan ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang penceludup ke rumah orang lain. Walau ibadah tapi kayak begini saudara ya. Dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Terus ayat yang ke-7. Yang walaupun, nah ini dia. Kadang-kadang membingungkan. Dulu saya awal-awal melayani Tuhan bingung juga sama ayat ini. Perhatikan, yang walaupun selalu ingin diajar, haus diajar, pengen dengar firman, pengen ibadah, pengen doa dan segala macam, pengen bertumbuh dalam firman, selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Wow, aneh banget. Ingin diajar, pengen baca firman, pengen merenungkan firman, pengen datang ke gereja ibadah, pengen bertumbuh rohani. Tetapi Alkitab tulis, namun mereka tidak dapat mengenal kebenaran. Saya dulu bingung loh awal-awal melayani. Pernah gak saudara ngalami seperti ini? Ada orang yang sudah lihat mujizat. Bahkan ada orang-orang yang saudara yang langsung datang di depan dia. Saudara bersaksi kepada dia. Saya ditolong Tuhan. Kamu kan tahu kan saya hancur ekonominya. Saya itu bangkrut loh. Tuhan Yesus pulihkan saya loh. Dia luar biasa loh. Atau Anda sakit, yang dokter angkat tangan. Anda bersaksi sama orang itu lihat mujizat itu. Saya disembuhkan Tuhan loh. Kamu kan tahu, kamu yang nganter kok. Itu bisa suami saudara, itu bisa istri, itu bisa kenalan teman saudara. Saudara sudah terangin segala macam. Saudara udah bersaksi banyak kata-kata tentang mujizat kebaikan keselamatan Tuhan. Ibaratnya orang Jawa katakan apa? Udah berbusa ini mulut. Ya. Udah capek mau mencong ini mulut. Tapi orang itu tetap gak mau percaya sama Tuhan. Tetap gak mengenal sang pribadi kebenaran. Kok bisa ya? Sudah lihat mujizat terjadi. Sudah diterangkan dari A sampai Z. Tetap gak percaya. Di Alkitab kan ada. Siapa? Saudara tahu? Fir'aun. Udah lihat mujizat kan? Tetap gak percaya kan? Mujizat dari apa saudara ya? Dari tongkat dilempar jadi ular sama Musa. Sampai air jadi darah, sampai tulah ke-10 kematian anak sulung. Tidak satu pun menimpa Israel. Tuhan lindungi Israel,
Tuhan bedakan Israel umat Allah dengan Mesir bukan umat Allah. Lihat mujizat bukan tidak. Lalu pertanyaannya, apakah Fir'aun menjadi percaya sama Tuhan? Tidak sama sekali. Sudah lihat mujizat, sudah diterangkan sama sang Nabi Musa langsung. Nabi lo langsung ngomong, terangkan. Kalau nggak percaya, itulah lo datang hukuman dari Tuhan. Tuhanku berkuasa, tetap nggak percaya. Padahal Nabi kurang berkuasa bagaimana perkataannya. Kurang terang bagaimana menerangkannya. Fir'aun tetap tidak mengenal kebenaran. Fir'aun tetap tidak percaya. Itu ada loh ayat 7. Jangan bingung. Dulu saya bingung. Kenapa begitu? Udah lihat mujizat. Itu bisa suami saudara kan. Suka ada berkata, kok tidak tobat-tobat sih Pak Pendeta. Kok tidak mau ke gereja, doakan ya Pak Pendeta. Saya banyak membaca di channel YouTube GSPD Philadelphia Jombang. Bantu doa buat suami saya. Sampai sekarang belum mau ke gereja. Kenapa ya saudara ya? Udah ngomong segala macam cerita firman tetap gak nurut. Jadi kalau orang gak nurut itu buta loh secara rohani. Buta dia, itu bisa kita juga loh saudara ya. Dinasehati gak nurut itu buta. Coba saya terangkan bagian akhir. Ini barangkali yang jarang diterangkan menurut saya. Karena saya pun belum pernah dengar itu. Lihat ayat 8. Ini baru pertama kali saya ajar di ayat ke-8. Perhatikan. Sama seperti Yanes dan Yambres, ada dua nama. Yanes dan Yambres muncul di ayat ini menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ini yang namanya buta dengan kebenaran tadi. Udah diterangin tetap gak percaya. Itu dikaitkan sama seperti orang buta rohani gak bisa lihat dan percaya kepada kebenaran. Matanya gak buta lihat. Oh ngalami mujizat. Iya ya hebat Tuhan ya. Kamu diselamatkan ya, disembuhkan ya, diberkati ya, dipulihkan ya. Lihat tapi tetap gak bisa percaya kebenaran. Hatinya buta, pikiran buta. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Saya terangkan dulu di sini. Yanes dan Yambres dikaitkan sama menentang Musa, berontak sama Musa. Berarti dua orang ini Yanes dan Yambres hidup dong di zaman Musa, betul. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Cari 5 kitab Musa. Musa menulis 5 kitab, Pentatik itu saudara ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab Musa. Cari nama Yanes dan Yambres, saya jamin tidak ketemu. Kok aneh? Kan mereka dikatakan memberontak kepada Musa, menentang Musa. Tapi tidak ada cerita di 5 kitab Musa. Adanya di mana? Di sejarah bukunya kitab orang Yahudi. Ditemukan di situ. Memang ada sekelumit ayat dalam kitab Keluaran diceritakan pada zamannya Fir'aun. Jadi Yanes dan Yambres itu ada pada zaman Fir'aun. Ketika Musa lempar tongkatnya itu jadi ular, menunjukkan kuasa Tuhan. Tuhan katakan, Musa lempar tongkatmu jadi ular besar. Itu Fir'aun datangkan ahli-ahli sihir di Mesir. Orang-orang pandai pintar di Mesir. Mereka lempar tongkat juga saudara ya. Lalu tongkat itu jadi ular. Itu ilah zaman loh saudara ya. Ilah zaman. Ilah zaman itu sebetulnya kalau saya artikan itu apa ya? Ilah itu kan sebetulnya Allah tapi bentuknya huruf kecil, ilah. Ilah zaman itu adalah Allah tandingan. Mereka coba menandingi Allah. Makanya orang yang buta rohani dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman itu tandingannya Allah. Apa itu saudara? Contohnya Yanes dan Yambres. Itu dituliskan dalam buku sejarah kunonya orang Yahudi. Mereka itu melempar juga tongkat, ahli sihir tuh mereka. Coba menandingi tandingannya Allah. Mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, singkat kata bagian terakhir begini. Jadi kenapa orang buta rohani? Karena pikirannya dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman itu tandingannya Allah. Ya, itu iblis sebetulnya yang bekerja di pikiran yang membuat orang menentang kebenaran, nggak nurut sama kebenaran. Saudara begini bagian akhir, saya punya kekurangan, Anda juga punya kekurangan. Semua kita punya kelalaian, kealpaan, kekurangan. Tapi ingat, ketika mungkin ada orang yang rohani, orang lebih tua dari kita, atau firman Tuhan yang datang langsung seperti pagi ini, itu mungkin datang menasehati kita. Kita salah, kita punya kekurangan termasuk saya. Ada teguran nasihat buat kita, nurut tidak? Dengar tidak nasihat itu? Kalau kamu gak dengar nasihat, saya gak dengar nasihat. Itu maaf namanya buta. Buta bisa siapa saja. Kalau gak jeli, kalau gak teliti, ternyata yang khotbah pun bisa buta. Kenapa? Iblis
pribadi oknum ilah zaman itu bikin tandingan Allah lewat apa? Pikiran kita menolak kebenaran. Sebab itu pesan firman Allah pagi ini, jangan kita jadi buta rohani. Karena buta rohani ini seringkali udah diterangkan firman, haus pengajaran firman, tapi gak pernah melakukan firman. Gak pernah percaya di hatinya tunduk sama firman. Ini bikin kita susah loh, ini bikin kita terpuruk. Tapi firman mendatangkan pengharapan buat kita. Selama firman meskipun tajam, firman yang datang menegurnya keras, tapi kita tunduk kepada firman, kita dengar-dengaran, kita nurut sama firman, saya percaya kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Hati-hati jeli dengan ilah zaman yang bekerja di pikiran. Jangan seperti Yanes dan Yamres pada zaman Musa, berontak kepada kebenaran, berontak kepada Allah. Dan kita gak boleh seperti itu. Jadilah hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang tunduk kepada Allah. Ada berita pengharapan, aku mau pimpin orang-orang yang buta di jalan-jalan yang mereka tidak tahu. Yang terkurung bahkan yang tidak berdaya, Tuhan akan bangkitkan dan pulihkan setiap kita pagi ini taat kepada kebenaran Tuhan.